Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disiswani Putri. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Universitas Diponegoro. Saya akan menjelaskan mengenai kompresor yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Eni Yulianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pertama-tama, kompresi itu sendiri merupakan pemampatan gas sehingga tekanannya lebih tinggi dari tekanan semula. Jadi istilah kompresi ini biasanya dipakai untuk proses yang melibatkan peningkatan tekanan dan kerapatan gas. Kemudian kompresi gas ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama kompresi isotermal, di mana kompresi isotermal merupakan kompresi yang dibarengi dengan proses pendinginan untuk menjaga temperatur. Kemudian ada kompresi adiabatik yang merupakan proses kompresi di mana panas itu tidak masuk atau keluar dari sistem. Jika dibandingkan dengan kompresi isotermal, kompresi adiabatik ini dapat menaikkan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan kompresi isotermal. Tetapi kedua, cara kompresi ini yang mana isotermal dan adiabatik itu tidak dapat diaplikasikan pada alat kompresor. Sehingga, eee, cara yang dapat diaplikasikan di kompresor ini merupakan kompresi politropik, di mana kompresi politropik ini merupakan kompresi yang bekerja di antara, proses isotermal dan adiabatik. Jadi, untuk persamaan dari kompresi politropik ini, yaitu PV pangkat N sama dengan C, di mana N ini merupakan indeks politropik dan harganya yaitu terletak di antara, proses isotermal dan adiabatik. Kemudian proses kompresi ini dilakukan dengan menggunakan mesin yang dinamakan kompresor. Jadi kompresor ini adalah suatu mesin untuk memanfaatkan udara atau gas dengan cara mentransfer energi mekanis dari suatu sumber energi luar ke fluida kerjanya. Kemudian untuk klasifikasi dari mesin kompresor itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama positive displacement dan kompresor dynamic. Untuk kompresor positive displacement dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama reciprocating, yang mana reciprocating ini terdiri dari 3 jenis, yaitu single acting, double acting, dan diafragma. Kemudian untuk, jenis lainnya dari kompresor positive displacement, yaitu rotary, di mana rotary ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada kompresor loop, liquid ring, screw, scroll, dan juga vane. Kemudian untuk kompresor dynamic dibagi menjadi 2, yaitu sentrifugal dan juga aksial. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai, reciprocating kompresor. Jadi, reciprocating kompresor itu sendiri merupakan, kompresor yang dilengkapi dengan torak yang bekerja secara bolak-balik atau bergerak secara resiprokal. Keunggulan dari kompresor ini, yaitu kompresor ini merupakan, kompresor yang memiliki efisiensi volumetrik yang tinggi, sehingga kapasitas udara, dapat, lebih besar. Kemudian silinder dan piston tidak akan cepat rusak akibat kotoran yang masuk ke dalam silinder. Kemudian, kompresor ini memiliki rasio kompresi yang lebih besar. Kemudian, untuk kompresor ini dibagi menjadi 3 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah kompresor single acting, di mana kompresor single acting ini, memanfaatkan perpindahan piston yang digerakkan oleh, crankshaft atau engkol. Nah, jadi gerakan dari engkol ini akan menaik turunkan piston, di mana, jika piston ini turun maka ruang ini akan, kosong di mana akan diisi oleh udara dan saat piston ini naik, dia ini akan menyempitkan ruangan sehingga dapat terjadi pemampatan gas yang akan menaikkan tekanan. Kemudian, double acting. Jenis double acting ini, prinsipnya sama seperti single acting, tetapi dia memiliki 2, port inlet dan outlet. Kemudian untuk, kompresor diafragma, kerjanya ini seperti kompresor sebelumnya, tetapi dia tidak menggunakan piston, tetapi menggunakan diafragma atau,
membran fleksibel. Kemudian, selanjutnya untuk jenis rotary kompresor, dia itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah rotary screw kompresor, di mana kompresor ini, bekerja dengan, mmm, perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston. Jadi, di kompresor ini terdapat 2 rotor yang saling berpasangan dan bertautan, sehingga akibat dari perputaran 2 rotor ini, dia akan dapat memindahkan udara secara aksial sehingga tekanan discharge dapat, naik. Kemudian untuk low kompresor, eee, dia ini memiliki 2 rotor yang bergerak seperti, pada ilustrasi tersebut, jadi di mana akibat dari perputaran 2 rotor ini, dia ini akan, memampatkan ruangan yang dilewati oleh fluida. Kemudian saat fluida ini keluar melalui outlet, dia ini bisa memiliki tekanan yang lebih tinggi akibat perputaran kedua rotor tersebut. Kemudian untuk fan kompresor, dia ini, eee, bekerja dengan adanya dibantu oleh impeller, di mana impeller ini akan berputar yang mengakibatkan, gas inlet ini akan bergerak menuju gas outlet dan di saat dia berputar, dia ini akan terjadi penyempitan, ruangan yang mana, outlet-nya ini akan memiliki tekanan yang lebih tinggi akibat penyempitan, akibat perputaran dari impeller tersebut. Kemudian untuk liquid ring kompresor, dia ini, digunakan untuk menghasilkan udara bebas minyak pelumas dengan perbandingan kompresi tertentu, di mana kompresor ini terdapat, silinder yang diisi dengan liquid, yang mana saat rotor berputar, cairan juga akan ikut berputar, akibat adanya perputaran dari, kipas yang ada di dalam silinder tersebut. Sehingga, gaya putaran tersebut, akan menaikkan tekanan gas. Kemudian selanjutnya ada scroll kompresor, di mana, scroll kompresor ini bergerak, dengan cara pada bagian terluar dari gulungan atau scroll tersebut, kantong ini menarik gas dan kemudian pindah ke tengah gulungan, di mana gas, ini akan, termampatkan sehingga tekanan ini akan naik. Jadi, ilustrasi seperti pada gambar, jadi dia bergeraknya itu, seperti, pada ilustrasi tersebut. Kemudian, untuk jenis kompresor dinamik, jadi kompresor dinamik ini merupakan kompresor yang menggunakan impeller atau fan untuk meningkatkan kecepatan dan pressure dari fluida gas yang ditimbulkan oleh impeller atau dengan gaya angkat yang ditimbulkan oleh suhu. Dan kompresor dinamik ini dibagi menjadi 2, yaitu kompresor, sentrifugal dan juga kompresor aksial. Di mana kompresor sentrifugal ini bergerak dengan, memanfaatkan gaya sentrifugal yang diberikan oleh impellernya. Jadi akibat dari perputaran impeller tersebut, gas ini akan terlempar keluar dari impeller karena adanya gaya perputaran, kemudian tekanan dan juga kecepatan gas akan naik, saat dia keluar dari ujung impeller. Kemudian untuk kompresor aksial, dia ini, mmm, kompresor yang berputar secara dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil atau, dia akan bergerak, eee, menekan aliran fluida sehingga discharge atau keluaran dari, mmm, alat ini akan, eee, gas ini akan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Kemudian, pada aplikasinya, kompresor ini dapat disusun secara, paralel maupun secara seri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jika kompresor ini disusun secara seri. Jadi tujuan penyusunan secara seri ini yaitu untuk mencapai tekanan yang diinginkan,
jika memang, dengan menggunakan satu kompresor ini tidak cukup. Jadi dia ini menggunakan beberapa kompresor yang disusun secara seri, di mana tiap, tahapnya ini dia dilengkapi oleh pendingin, karena tiap kenaikan tekanan dia akan terjadi kenaikan suhu. Jadi tiap tahap dia diberi, pendingin untuk menjaga suhunya. Kemudian eee, pada rancangan seri ini, mmm, dia itu juga dipasang kompresor dia juga akan dipasang separator, untuk menampung dan memisahkan gas dalam cairan. Di mana pemisahan ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan jenuh ke separator pada tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga mengakibatkan perubahan fasa dari cair ke gas. Yang mana, terjadi adanya cairan di dalam kompresor ini akan, dapat mengakibatkan liquid carry over yang dapat menyebabkan kerusakan seperti erosi atau pitting. Kemudian, aplikasi kompresor dengan disusun secara paralel, itu, bertujuan untuk mencapai kapasitas yang diinginkan. Jika, satu kompresor itu tidak cukup untuk mencapai kapasitas yang diinginkan, sehingga dia itu menggunakan beberapa susunan kompresor yang dipasang secara paralel. Tetapi penyusunan secara paralel ini harus, dipasang kompresor yang memiliki jenis dan karakteristik identik. Kemudian, pada kompresor ini, eee eee, biasanya dia akan, terjadi beberapa, masalah, seperti terjadinya, surging atau, stonewall. Nah, hal itu terjadi karena, pengaplikasian, kompresor ini tuh dia melebihi, batas surging line dan juga batas stone wall. Di mana untuk surging sendiri, dia itu terjadi jika tekanan suction pada drum itu dia terlalu rendah. Sedangkan untuk, masalah stone wall, dia itu terjadi akibat tekanan pada suction drum itu terlalu tinggi. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah tersebut, pada, rancangan kompresor ini dia bisa dipasangin, eee, control valve, di mana dia pada control valve ini dia itu dilengkapi oleh pressure indicator yang mana, pressure indicator ini dipasang pada keluaran kompresor. Nah, indikator ini akan memberi informasi ke control valve untuk membuka valve recycle, sehingga flow dari suction akan naik atau turun. Jika, terjadi surging, suction ini akan naik dan jika terjadi stonewall, suction ini akan menutup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.